Kita akan diberkati hanya karena kita datang dan join itu. We'll be blessed because we came. Tuhan tidak mau memakai 1-2 orang aja. Bahkan kalau yang berkumpul 2-3 orang dia datang di sana. Tuhan mau memberkati dan memakai setiap mereka. Bagi Tuhan 2 atau 3, 2.000, 3.000, 20.000, 30.000, bahkan 200.000. Tidak ada bedanya. Tuhan itu maha besar. Dia bisa berurusan secara pribadi dengan setiap orang, bahkan rambut di kepalanya pun Tuhan telah beri nomor atau angka. Allah itu besar, namun dia itu kecil juga. Dia bisa begitu spesifik dan detail tahu persoalan hidup kita. Dan tahu di mana kita berada dalam kehidupan ini dan kemana kita mau pergi. Dia tahu kemana dia harus bawa kita. Setiap family berbeda, setiap profesi. Dan Allah selalu ada dalam benaknya, bukan rancangan celaka. Tapi dia selalu ingin memberi promosi ilahi kepada anak-anaknya. Yang dimaksud promosi ilahi itu sepenuhnya adalah perbuatannya, bukan karena usaha mereka. Allah memberikan kasih karunia kepada barang siapa yang meminta. Barang siapa yang berharap kepadanya. Saya percaya kita melalui semua ini di dalam kehidupan kita sebagai gereja. Karena Tuhan tertarik untuk mengangkat Anda. Cuman kita harus tahu jalan ke sana. Jalan tikung, tikam, jalan tebas, jalan korupsi, jalan dosa, bukanlah jalannya Tuhan Yesus. Karena dia berkata, akulah jalan, tapi aku bukan segala jalan. Kegelapan bukan jalanku. Saling menjatuhkan bukan jalanku. Saling membunuh karakter juga bukan jalanku. Kalau engkau mau mengalami promosiku, ikuti jalanku. Come and follow me, kata Tuhan Yesus. Nah, saya perhatikan lewat kehidupan nenek moyang Tuhan Yesus, yaitu Raja Daud, bahwa ternyata promosi ilahi itu jalannya tidak terduga loh ke sana. Alamatnya sih sudah jelas, promosi dari Tuhan. Jalan ke situnya itu loh, gak seperti yang kita pikirkan. Nah, saya ajak lihat 1 Samuel 29, saya berdoa agar Anda mengalami promosi ilahi dalam pekerjaan, dalam keluarga Anda, dalam pelayanan. Dalam keluarga Anda tidak bisa naik pangkat lagi kalau Anda sudah kepala keluarga, Anda sudah kepala kok. Tapi Anda bisa jadi kepala yang penuh, itu promosi Tuhan. Tidak kepala yang setengah-setengah, keluarga tidak bahagia. Seorang ayah yang tidak berfungsi, yang tidak hadir bagi keluarganya. Kalau Anda ikut Tuhan, Anda akan dipenuhkan. You will have an abundant life. Anda akan punya yang namanya hidup yang berkelimpahan. Limpah tidak harus materi, uang adalah berkat Tuhan yang paling murah. Limpah itu bicara tentang bahagia, penuhnya fungsi, dan mengikutnya segala benefit, berkat-berkat karena ketaatan. Saya ajak kita lihat sekarang 1 Samuel 29, Daud dikirim pulang oleh orang-orang Filistin. Kalau mau jadi raja, harusnya dia pergi bukan dikirim pulang. Tapi anehnya dia dikirim pulang hari itu oleh orang-orang Filistin. Ternyata jalan menuju promosi tidak menentu. Jalanmu lebih tinggi daripada jalanku. Rancanganmu lebih tinggi daripada rancanganku. Jangan bersandar pada pikiran sendiri. Jangan kecewa sama Tuhan, sama kehidupan, sama dirimu sendiri, dan juga sama orang lain. Rugi. Zaman gini kok masih ada yang tidur rohani. Jangan tertidur. Jangan pingsan. Jangan marah, tinggalkan panas hatimu itu. Itu tidak berguna. Embrace, rangkullah maksud Allah dalam kehidupanmu. Rangkul dulu maksud ilahi sebelum Anda menerima promosi ilahi. Ayat pertama, orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek. Sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Yezreel. Ayat pertama menunjukkan there will be an action. Akan ada, ini wow, Daud selalu tertarik untuk yang gituan. Dia mau berada di mana action terjadi. Tapi kadang-kadang ya, jalan menuju promosi itu jalan sunyi. Bukan yang asiknya rame-rame. Kita bisa rame-rame di charge sama Tuhan Yesus di dalam gereja seperti ini, mendapatkan firman mingguan, mendapatkan urapan. Tapi waktu kita pulang ke rumah atau ke kehidupan kita sehari-hari, kita sendiri-sendiri. Tapi ingat loh ya, saudaramu di seluruh dunia, saudara rohanimu, mengalami pencobaan yang sama dengan dirimu. Sekalipun kita sendiri-sendiri, kita tidak sendirian, kita ini satu kerajaan. Tidak boleh ada orang di sini merasa alone. You may feel lonely, you're never alone. Amin. Jadi, nanti kalau Anda pulang kembali gitu, enggak usah, aduh Pak Yusuf di mana, Pak Yo di mana. Anda hadapi dengan Tuhan Yesus yang kami ajarkan dan teladankan.
Anda akan diangkat oleh Tuhan. Jikalau Tuhan yang mengangkatmu, siapa yang bisa menurunkanmu? Jikalau Tuhan yang membuka pintu, siapa yang bisa menutupnya? Anda harus melalui jalan sunyi. Bukan ke Afek, Anda akan dibawanya. Anda akan melalui jalan selatan di Gaza itu, tempat Filipus dibawa ketemu sida-sida. Jalan menuju ke promosi kadang-kadang jalan sunyi sendiri. Bahkan lembah kekelaman bahkan. Tapi hadapi. Kita bisa di-charge rame-rame, tapi nanti promosi datangnya adalah kehidupan pribadi Anda. Harus berkenan kepada Allah. Ayat 2, maka ketika raja orang-orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan 100 dan 1000. Dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akis. Berkatalah para panglima orang Filistin itu, apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Jawab Akis kepada para panglima orang Filistin itu, bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku, tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya, sejak saat ia membelot sampai hari ini. Lihat ya ayat 3, kalau saya jadi Daud, saya luka hati loh. Ini panglima-panglima, posisi sama saya kalau saya jadi Daud dalam cerita ini. Kita pergi berperang sama-sama, cuma saya ini mercenary atau saya ini tentara upahan atau bayaran karena saya lari dari Saul. Kalau saya jadi Daud dalam cerita ini. Pada waktu mereka sedang mau pergi berperang dan sedang menyongsong sebuah kemenangan yang sangat pasti, saya nggak diajak. Yang lebih menyakitkan lagi bagi seorang lelaki adalah saya diragukan kemampuan saya. Potensi saya diragukan, alias kata potensi, poten itu saya dianggap impoten. Untuk peperangan ini. Di dalam usia saya yang prima untuk saya pergi berkarya, mereka bimbang atau ragu apakah saya mampu. Jalan kadang-kadang menuju promosi ilahi adalah penolakan manusia. Untuk Anda menjadi kepercayaan Tuhan, kadang-kadang Anda harus diragukan orang. Tapi pastikan Anda diragukan bukan karena memang track record Anda jelek. Tapi Anda diragukan karena ada orang yang iri hati. Karena Anda ahli. Akan ada orang-orang, bahkan dalam kasusnya Daud ngalami demonstrasi. Semua ini demo lawan dia. Dan semua berkata, apa dia bisa? Kadang-kadang kita merasakan penolakan manusia menjadi-jadi, justru jangan kepahitan sama Allah. Anda nggak ngerti Anda sedang 100 meter lebih dekat pada promosimu. Ketika ada seseorang ragu dan berkata, kamu pasti tidak bisa, Allah mendapatkan kesempatan dalam hidupmu untuk membuktikan bahwa dia bisa melalui dirimu, sehingga ayat itu jadi hidup. I can do all things through Christ who gives me strength. Aku dapat melakukan segala perkara di dalam dia yang memberiku kekuatan. Tapi salahnya adalah, banyak orang ketika dibawa Tuhan ke jalan situ, kita berdoa, Tuhan promosikan aku, entah apa, kerjaan atau whatever, keuangan, apapun juga. Ayat ini aplikasinya pribadi-pribadi. Pribadi lepas pribadi, oke? Saya kasih prinsipnya yang sifatnya universal atau general. Kita berdoa promosikan aku, dibawa ke penjara kayak si Yusuf itu. Asal bukan karena dia kriminalitas atau salah, tapi karena fitnah. Si istri Potifar itu, Yusuf menolak untuk memuaskan hawa nafsunya. Sometimes you pray for one thing, you get another thing. Anda berdoa untuk satu hal, Anda dapat hal yang lain. Hal yang tidak Anda inginkan. Lalu Anda meragukan Tuhan. Tuhan itu tidak bodoh. Dia tahu apa yang Anda mau, dia tahu apa yang Anda perlu. Tapi Anda juga perlu percaya pada dia karena dia lebih pintar dari dirimu. Percayalah jalannya tidak seperti yang kau duga. Ikut aku nak. Aku akan memberikan, aku akan mengabulkan doamu, tapi pakai caraku, bukan caramu. Apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Gak enak loh dibilang orang-orang Ibrani ini. Emangnya mereka gak punya nama? Sekalipun benar secara fakta mereka orang Ibrani. Apa mereka gak punya nama? Kalau saya adalah seorang keturunan Tionghoa, saya sekolah di Amerika. Lalu tiba-tiba suatu hari saya registrasi apa? Lalu nama saya Philip Mantova. Sekalipun mata saya sipit, nama saya Inggris. Karena kita di Indonesia kan, nama saya alfabet, bahasa Indonesia. Ya kan? Atau bahasa Inggris, Philip.
Atau nama kita apa? Sugianto atau apa. Nah, lalu tiba-tiba kalau saya dipanggil, hey Cing. Atau Ming. Nggak enak loh, jangan pernah panggil orang-orang begitu. Cing itu dinasti Cing. Dinasti Ming. Itu namanya rasisme. Itu sara itu. Itu ras. Sebab saya pernah digituin dulu. Saya pernah digituin. Hey Chinese, sit down. Waktu saya di sebuah pesawat. Hah? Yes, I'm Chinese. Yes, I'm Indonesian. I have a name, bro. Orang-orang Ibrani ini loh. Nggak enak. Nggak boleh gitu. Ya kan nggak boleh kita panggil orang dengan cara demikian. Mereka memang berniat untuk menyakiti Daud, tapi untungnya Daud jaga hati. Anda perlu jaga hati, karena Allah tidak bisa memberkati kepahitan. Untuk Allah membawa promosi, Anda juga harus layak dipromosikan. Karena itu kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ayat 4. Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya, serta berkata kepadanya, suruhlah orang itu pulang. Supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, maksudnya Saul, kecuali dengan memberi kepala-kepala kita atau orang-orang ini. Daud ini istilahnya gini, Daud di sana dia mendengarkan mereka bicara nyeloteh begitu, itu kemungkinan ada semua itu terjadi di hadapannya. Dan mereka pasti juga bicara di belakang. Sana, suruh orang ini kembali situ. Kembali ke dapur sana, gak usah ikut kita perang. Suruh dia masak aja lah untuk kita. Suruh ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan padanya, supaya dia jangan ikut berperang bersama dengan kita. Gini, jalan promosi kadang-kadang dimulai dengan demosi. Jalan pro kadang-kadang melalui jalan kontra. Yang pertama tadi kan kita tahu penolakan manusia. Jangan pernah keberatan kalau Anda dikembalikan ke perkara-perkara kecil, atau yang paling tidak perkara-perkara yang lebih kecil daripada seharusnya yang Tuhan pernah janjikan, atau yang Tuhan pernah janjikan dalam hidup Anda sesuai dengan panggilan Anda. Take, ambil. Setiap kesempatan, penugasan, kalau Anda adalah panglima perang, tapi Anda dikirim ke dapur untuk masak, masaklah yang paling enak untuk para prajuritmu. Kapan lagi bisa masakin untuk mereka? Selama ini Anda main perintah-perintah, sekarang Anda cuci kaki mereka, cucilah. Jalan menuju promosi seringkali adalah perkara-perkara sederhana. Perkara-perkara kecil. Be thankful for the little things. Be thankful for humble beginnings. Bersyukurlah untuk perkara-perkara sederhana atau permulaan yang biasa. Daud disuruh pulang karena Alkitab tidak mengatakan Daud marah-marah lalu berperang sama mereka. Dengan mudah loh ya, Daud angkat senjata. Mungkin dia berkata, kita cuman tentara bayaran kok. Kalau tentara bayaran, kami ini the expendables. Ambil belati, keluarkan pedang. Tembak orang, sikat lawan. Dengan mudah, dia nggak salah, dia nggak punya kontrak sama mereka, kerjaan dia harian kok. Dia bukan staf atau pegawai tetapnya si Akis. Apa susahnya ambil senjata dan bunuh aja semua panglima itu? Tapi Daud ingat akan panggilannya, bukan itu panggilannya. Dia bekerja untuk siapa dia tahu, pada akhirnya dia bukan bekerja untuk Akis, dia bekerja untuk Allah yang dia kasihi. Karena itu sekalipun dia tentara upahan, dia tidak punya mental tentara bayaran. Dia sandangkan pedangnya, dia protes sama Akis. Tapi dia tidak berbuat yang tidak berkenan kepada Allah. Luar biasa. Enjoy perkara-perkara biasa. Jangan mau cepat-cepat jadi orang besar. Jangan mau cepat-cepat jadi orang hebat, sebab orang besar dan orang hebat itu pusing hidupnya. Dan pasti akan sibuk tak punya waktu. Enjoy it. Nikmati waktu Anda adalah wakil kelas. Nikmati kalau Anda menjadi seorang
yang seolah-olah di dalam program kurang signifikan. Nikmati tugasmu, asal masih ada tugas dari Tuhan, itu kepercayaan. Perkara-perkara kecil seringkali adalah jalan kepada promosi sesungguhnya. Perkara kecil apa yang dipercayakan Tuhan kepadamu? Contohnya adalah waktu. Jangan nganggur, apalagi pria, jangan nganggur deh. Kalau Anda punya pekerjaan, laki-laki, mungkin sekarang pekerjaan Anda belum gimana, Anda masih punya waktu. Dan lakukan yang terbaik dengan waktumu itu, paling tidak, supaya jangan sampai istrimu tidak hormat kepadamu. Tunjukkan sekalipun mungkin aku belum laki, aku belum punya keberuntungan di masyarakat. Tapi I'm a respecter of my own life. Aku adalah seorang yang menghormati dan menghargai hidupku sendiri. Tunjukkan kepada istrimu bahwa kita itu laki-laki bukan cuma di luarnya, tapi di dalamnya juga. Dukunglah orang-orang sekeliling Anda yang lebih sukses dari Anda, yang lebih sibuk. Dukunglah, berbesar hatilah, jangan iri. Kebesaran hatimu menunjukkan kepemimpinanmu. Tetapi gunakan waktu ini, hari-hari ini adalah jahat. Jangan main game melulu. Jangan cuman setiap hari, cuman nggak perlu. Lakukan sesuatu, percayalah. Hidup ini terlalu pendek. Kalau Anda nganggur, bantu mereka yang sibuk. Kalau Anda nganggur, bantu orang-orang lain yang punya perlu. Ada banyak pelayanan terbengkelai hari ini di seluruh dunia. If you have time, investasikan waktumu itu untuk segala sesuatu yang terbengkelai. Sekalipun Anda tidak dibayar. Nanti lihat ya, sambil Anda melakukan itu, pasti ada sepasang mata yang tertarik dengan Anda dan berkata, will you work for me? Maukah kamu kerja untuk aku? Tempat kerjaan, employment atau pekerjaan tidak tentu didapatkan lewat ketok pintu dan kasih resume lalu interview. Kalau Anda punya kualitas, cepat lambat akan merekah seperti fajar. Orang kanan kirimu pasti ada hidung yang akan mencium bau wangimu. Demikian pula ikan busuk tidak bisa disembunyikan, dosa tidak bisa selama-lamanya dihindari mata, pasti ketahuan. Barang bagus juga cepat lambat keluar beritanya. Anda barang bagus nggak? Ambil semua pekerjaanku. Saya kasih waktu kurang dari 1 bulan, saya akan punya pekerjaan. Why? Karena orang bekerja yang sungguh-sungguh bekerja di dunia ini jarang. Saya nggak harus jadi pemimpin. Sebentar lagi saya akan duduk di meja seseorang dan saya akan bekerja untuk dia. Give me 1 month. I'll show you I'll have a better work. Why? Because I have a better faith. I have a better dedication. I have a better commitment. Saya punya komitmen yang lebih baik. Mari saya ajak kita melihat bahwa jalan menuju ke promosi itu perkara-perkara kecil. Saudaraku, atau perkara-perkara yang lebih kecil. Nggak tentu kecil beneran. Perkara-perkara beberapa orang kecil itu nggak kecil, nggak tentu kecil. Saya pernah bicara sama satu orang ini sangat sukses dan dia berkata, this is a small business. Tahu nggak small businessnya itu gunung berapi buat kita. Tapi kalau dia bisa setia dengan itu mungkin akan membawa dia akhirnya kepada kejayaan yang dia belum pernah capai sebelumnya. Kita lihat sekarang ayat yang kelima. Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Apa yang membuat Daud bisa jaga hatinya adalah dia ingat nyanyian itu, bukan karena dia menyombongkan diri atau bermegah atas Saul, tapi yang Daud lakukan adalah Daud ingat panggilan Tuhan. Jalan menuju promosi seringkali dijaga dengan hati yang senantiasa sadar akan panggilannya. That's my calling. Daud membunuh beribu-ribu, Saul berlaksa-laksa, Daud membunuh berlaksa-laksa, bingung saya. Mungkin saya terpengaruh dengan kata laksa itu loh, agak lapar saya mau makan laksa Singapura. Kapan nanti kalau saya visit Singapura bawa saya ke laksa ya? Siap. Saul membunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Dia ingat. He remembered, he recalled, dia mengingat lagu visi hidupnya. He remembered the song of his vision. Do you have a song? Anda punya lagu enggak? Kita menyanyikan banyak lagu tiap minggu, udah ditumpuk berapa tahun tuh berapa ratus lagu. Tapi pasti ada 2-3 lagu yang membuat Tuhan turun berkumpul dengan kita.
2-3 orang berkumpul, dia hadir di sana. Pasti ada juga 2-3 lagu. Dalam hidup saya ada 2-3 lagu utama yang mengingatkan, dan itu sangat nostalgia dan sampai hari ini masih tetap sama kuasanya. Mengingatkan saya akan panggilan saya waktu Tuhan memanggil nama saya, ku jawab ya, ya, ya. He remember his song. Dia ingat lagu para wanita itu. Daud membunuh berlaksa-laksa. Dia berkata, panglima ini aku hitung cuma 12 biji. 12 biji lagi. This is not my war. Ini bukan peperanganku. Tuhan beritahu pada aku akan menjadi raja yang menegakkan nama Tuhan sampai ke ujung bumi. Israel akan jaya seperti belum pernah sebelumnya. Aku membunuh berlaksa-laksa. Dalam peperangan Tuhan, bukan peperangan diriku. He remembered his calling. Itu yang membuat dia tetap profesional berjalan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara harus ingat panggilanmu apa dari Tuhan. Jangan menyerah. Kalau Allah memanggilmu jadi ibu rumah tangga, tapi sekarang kelihatannya amburadul, sekalipun kalau suami Anda yang merusakkan rumah tangga Anda. Remember your calling. Kau tidak akan pernah gagal. Saya pernah melihat cerita seperti ini, ibu rumah tangga yang ditinggal sama suaminya, ditinggal dengan anak sebanyak jumlah ternak. Ini zaman dulu. Anaknya satu-satu jadi orang gagah besar, orang-orang besar. Pada ujung hidup mereka, saya tahu ceritanya, anak-anaknya masih hidup tentunya hari ini sebagai orang-orang yang sukses. Sang ibu ditinggal suaminya, Tuhan tidak pernah paksa ibu itu karena Tuhan mengerti perasaan wanita. Untuk berbaik gimana dengan suaminya, karena suaminya memang gak baik. Tapi karena iman ibu itu, anak-anaknya jadi. Karena iman ibu itu, anak-anaknya rekonsiliasi sama papanya. Tapi bukan seperti papa gimana rekonsiliasi sama papanya sebelum papanya meninggal dunia. Anak-anak, paling enggak bukan untuk papanya. Anak-anak tetap pro mamanya. Sayang mamanya, tahu jalan ceritanya. Tapi anak-anaknya enggak benci papanya karena semua teladan karena ibunya yang berkorban. Ibu itu menutup mata dengan tersenyum masuk surga. When God has called you, Tuhan memanggilmu sebagai ibu rumah tangga, anakmu akan membunuh berlaksa-laksa, sekalipun suami Anda yang merusak rumah tangga Anda, berdiri teguh pada panggilanmu, dan terus nyanyi lagumu. Nyanyikan lagu kemenanganmu. Nyanyi terus di hatimu. Jangan berakhir tercuri mahkotamu, karena anak-anakmu nanti tak akan jadi apa-apa. Remember your calling, stand firm. Berdiri teguh. Amin Bapak Ibu.